ASMR. Apa itu? Wah, suara apa itu, Bu? Aku sedang makan ribut. ASMR. Oh. Itu kan kesenangannya orang-orang zaman sekarang. Oke. Tunggu sebentar. Selamat sore. Selamat datang di Sophie Navi Talks. You are loved. You are so loved wherever you are. Hari ini, sore hari ini, mari kita, mana logonya? Sophie Navi Talks. Semua dioperasikan sendiri. You are loved. Sore hari ini, this whole week, kami disupport oleh teman-teman dari Sido Muncul Vitamin C 1000 mg. Sido Muncul Vitamin C 1000. Nah, udah pernah coba atau belum? Jangan lupa kalau butuh vitamin C 1000 mg, coba beralih ke vitamin C yang ini. Karena selain vitamin C, dia juga memiliki kandungan vitamin-vitamin lainnya. Dan yang lebih penting lagi adalah vitamin C-nya itu stabil. Kamu tahu artinya stabil nggak? Berasa terus vitamin C-nya? Bukan berasa. Jadi dari kita tuangkan dari sasetnya itu nih, kayak yang dilakukan si boy ini kan dikemas dengan higienis, terus dicampur sama air kan, dia tetap 1000. Oh, tidak berkurang. Tidak berkurang. Jadi yang kita dapatkan tetap 1000. Begitu maksudnya. Thank you Boy William. Thank you Boy William. Yang sudah memberitahu kepada kita cara fresh jaga diri. Iya. Kita juga punya cara fresh untuk jaga diri. Ya. Selain minum vitamin C Sido Muncul, C1000 Sido Muncul itu. Dan minum hot coffee atau tea dari Pepita Insan. Sebentar lagi kemasan kita mau berubah nih. Aku sambil nyeteman, ternyata ini kena AC berubah stemannya. Aduh, gitu makanya gitar itu kalau terlalu murah marah. Paling mahal di Tanah Abang. Tanah Abang. Berarti murah. Selamat sore teman-teman. Kita hari ini akan beriang gembira dengan si ceriwis Nirina Zubir. Nah, namun sebelum Nirinanya hadir, ngomong-ngomong ini mukaku jelas nggak sih? Jelas. Kok kayak burem nggak ya? Oh ya, aku betulin dulu sebentar ya. Nggak, kalau deket jelas. Kalau jauh burem. Nggak apa-apa. Dah, nggak apa-apa. Enggak. Kita nyanyi dulu ya, seperti biasa kan. Nak, sabar ya nak, ntar lagi kita kasih nama masuk. Nah, request aja dulu. Kesini. Ini lagu apa? Inilah Cinta, lagu duet kita tahun 2000 sekian, lupa. Aku tak lagi mencari-cari pada siapa ku jatuhkan hati. Aku masih sering bertanya keajaiban hidupku ini. Ada engkau di sini, hampir ku tak percaya. Semua yang engkau tanyakan selalu bisa ku jelaskan, tapi ku tak bisa berjalan tanpamu. Aku tak lagi mencari-cari pada siapa ku jatuhkan hati. Tunjukkan padaku, pada dirimu ku berlabuh. Inilah cinta. Setiap hari ku lewati, Ku buka mata pagi ini, syukur kau masih di sini. dalam hatiku ini Belum ku tanyakan, sudah ku lakukan. Bagianmu nih. Cantikkah aku hari ini? kau sempurna seperti pagi. Saat hatiku
sedang sepi. Bersandarlah Sepi jualan kali ya. ini. Caramu memanggil namaku. Versi bagusnya ada di YouTube. Kapan Aku tak lagi mencari-cari pada siapa. Tukan hati. Tuhan telah tunjukkan padaku, pada dirimu ku berlabuh. Inilah cinta. Khas lagu zaman dulu pasti ada bridge-nya teman-teman. Bagaimana bisa hadapi dunia bila kau tak ada? Hidupku tak lengkap menemukan cinta. Everybody, aku tak lagi mencari-cari. Aku tak lagi mencari-cari pada siapa ku jatuhkan hati. Aku tak lagi mencari-cari pada siapa ku jatuhkan hati. Tuhan tak tunjukkan padaku. Lupa dia. Berlabuh. Inilah cinta. Inilah cinta. Inilah cinta. Disusah-susahin. Biar kelihatan jago, biar kelihatan jago, padahal salah. Selamat sore teman-teman, apa kabar? Kita bertemu lagi dalam Sofi Navi Talks You Are Loved. Tunggu, saya mau bersendawa dulu. Ini gara-gara Tika nih kemarin, urusan antara sendawa sama buang angin jadi lancar. Siapa tamu kita hari ini, Bu? Aduh, ini dulu bekas tetangga kita dong. Sudah lama tidak ikut Pak Tarsan. Nggak usah ikut Pak Tarsan, kamu sekarang ikut Bu Sopi, boleh duduk di atas. Kita Kita lihat lihat di mana Kak dia, nih Rina. Nih Nah, dia. ya. Kita add ya. Dia pasti nggak ngerti harus nge-add kita loh, anak ini. Mungkin. Yakin aku. Tuh kan? Wah. Studionya bagus. Bagusan studio dia. Studionya dia bagus ya. Nah, apa kabar? Aja. Sungguh riang gembira ya. Dia selalu riang gembira emang. Makanya itu Buat orang-orang kalian pengen loh. tahu rahasianya. Gue tuh lagi di jalan, ini buat kalian. Gue lihat aja gue lagi di jalan. Stop dulu semuanya. Gue mau ngobrol dulu. Sofi Navi Waduh. Talks. Terima kasih Lona. Matur nuwun, matur nuwun. Stop, engkau mencuri hatiku. Dia ada lagu dangdut. Nanti ditanya. Oh iya benar. Dia ada lagu dangdut, nanti Iya. kita tanya. Dia apa-apa bisa dia mah. Iya. Nah, Woi, aku harus ngecek sound dulu. Selamat datang di Sofi Navi Talks. Kita kembalikan kepada kapten kapalnya ya. baik. Hati-hati di jalan ya, jangan meleng-meleng ya di jalan. Nggak nyupir kan? Enggak, orang disuruh berhenti sama Oh dia. iya, iya. Oke, oke. Sampai ketemu, Nak. Nah. Sampai ketemu nanti. Bye. Ampang dadah. Nah, kamu tuh luar biasa banget ya. Kemarin waktu janjian ada di Pangandaran. Terus udah gitu janjian lagi nganterin papahnya. Kemarin harus ada beberapa hal harus nganterin papahnya. Terus sekarang di dalam mobil. I don't know where you are right now, but I'm at I'm pretty sure. Bandung right now. Oh really? Yeah. Ih, kamu bikin aku jealous karena aku tuh udah pengen banget ke Bandung tapi belum bisa. Udah makan batagor belum? Enggak ya, kali ini kan memang bukan karena untuk kulineran gitu ya, tetap kita Ah. harus jaga diri juga kan. Kamu I'm kerja? here untuk ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Pokoknya Aha. berurusan sama olahraga sih yang pastinya. Oh, maksudnya olahraga itu kamu sepedaan? No, Nirina mau bikin orang-orang yang berolahraga lebih nyaman lagi dengan pakaian yang lebih affordable tapi bisa berolahraga dengan nyaman. Oh gitu. Oke, Yoi. oke. Jadi berhubungan dengan sebuah brand
clothing olahraga. Ya, Gitu ya. yang saya buat sendiri sama partner saya nanti buat Masa sih? Indonesia. Nah, ini nih si Uni Pak Dodeng ini luar biasa emang. Dari jual apa sampai sekarang baju. I need to learn from you. Like really you are very very resilient, you know. Oh my God, Pepita and Sons, apa kabar? Ya, itu lu resilient dalam kayak itu tadi. Anyway, kita langsung I don't think I have to ask how you are karena menurut gue lu terlihat cerah ceria ceriwis seperti biasa, tidak ada yang berubah sedikit pun. Namun seperti biasanya di Sofina Vitox, we always ask our guests kalau bisa sebutkan dalam 3 kata saja, boleh berhubungan, boleh tidak. Apa fase-fase yang kamu sudah alami selama pandemi ini? Dalam 3 kata, whatever word that may be. Belajar, menerima, dan nikmati aja. Belajar, menerima, dan nikmati. Bahkan nggak pernah tersirat sedikit pun Nano alias Parno? No, cause bukannya enggak, tapi jadi besar kepala gitu ya. Tapi maksudnya kita menjalankan sesuai ya protokolnya lah. Even I did a swab test already. I know you did. Itu waktu itu buat apa ya swab? Karena kan Nah lagi sepedaan juga, bareng sama teman-teman juga gitu kan. Jadi maksudnya Nah pengen berada di sebuah lingkaran yang tapi bukan hanya Nah doang yang nyaman, tapi Nah tahu Nah bisa membuat teman-teman Nah nyaman juga gitu loh. Karena kan if I did a swab test itu kan istilahnya udah ngasih tahu ke orang-orang I'm safe gitu loh. Jadi kayak kita bersepedaannya juga nyaman. Kan gak enak ya kita lagi olahraga tapi yang kayak terlalu deket sama orang jadi kayak mau sharing apa juga. Jadi parno gitu kan gak enak. So I did a swab test for everyone and for myself too, gitu. Oke, dan waktu itu teman-teman juga melakukan hal yang sama, teman-teman sepedahan yang lain? Ya, akhirnya dari yang aku kerjain, akhirnya teman-teman, ya gue juga deh. Alhamdulillah, jadinya semuanya begitu juga. Jadi ikutan ya? Jadi ngomong-ngomong soal sepeda ini, gue agak sedikit ubah nih. Tadinya I wasn't gonna ask you that question just yet, tapi gue jadi penasaran. Awalnya sepedaan itu kapan ya? Dan lu kan sebenarnya sepedahan jauh sebelum tren sepeda. I remember she would like take her bike, naik sama suaminya touring, naik mobil sampai punya kaos suami istri ride. Terus dia pergi kemana lah, ke Bromo lah, kemana lah. Itu kenapa ya? Coba ceritakan dulu awalnya siapa yang menularkan kepadamu persepedahan ini. Sebenarnya, jadi kalau if we trace back, Nah kan dulu gedenya di China kan. Jadi salah satu kendaraan ya, namanya bokap kan nggak mungkin anak SMP dikasih mobil, motor di negara orang lagi kan. Iya. Iya. Dan kamu waktu itu umur berapa? 12. Oh, oke. Terus ya udah bokap kan nggak mungkin dong ngasih mobil atau apapun. Jadi akhirnya mereka kasih lah. Dan di negara yang pas banget, memang kendaraannya adalah bersepeda gitu kan. So dari SMP tuh bersepeda tapi di kota besar gitu kan, dan di kota yang memungkinkan kita bersepeda karena kita punya lane-nya sendiri. Nah pulang dari Beijing itu aku udah nggak pernah sepedaan lagi for the longest time sampai akhirnya ketemu sama Ernest. Ernest gede di Kalimantan, dia kerjaannya adalah bersepeda juga tapi di hutan. Oke. So akhirnya dari situ terus kayak one day my brother itu kan tinggal di Shanghai. So akhirnya kita ngunjungin dia, terus udah gitu tiba-tiba kayak keinget aja kayak kita sewa sepeda yuk gitu. Sepedaan di negara ini kan enak banget gitu, nyaman banget. Tahun berapa itu? That was like 2008 or 10, I don't remember lah. Pokoknya around that gitu. Nah dari situ tiba-tiba yang emang kamu sepedaan? Oh kamu sepedaan banget ya? Oh ya udah gitu. Akhirnya dari situ mulailah masing-masing kayak Ernest kangen banget sepedaan, dia mulai dengan fixed gear. Waktu itu juga ada trennya kan, fixed gear. Ada sepeda fiksi. Betul, yang cuman yang remnya pakai gaya banget gitu. Ngepot sini, ngepot sana. Iya benar. Ribet amat sih mau ngerem, ribet, iya benar. Emang gitu caranya. I didn't know that gitu. Yeah. Terus akhirnya when he started fixed gear, Nah coba Sally sepeda lipat gitu kan. Yeah. Terus akhirnya udah mulai sama-sama sepedaan, akhirnya dia mulai berubah ke road bike, which is, Nah pikir, kok pas lagi kita dia road bike kan, Nah Selian, kok kamu ninggalin aku mulu sih gitu, nyebelin deh, ini kan jauh jaraknya gitu. Nanti yang kalau kamu udah pakai road bike, kamu bakal ngerti deh. Mulai penasaran dong, apa sih bedanya? Apa itu road bike? Road bike is the sepedaan yang buat di jalan besar lah gitu loh, maksudnya jalan flat road gitu.
Dan dia kenceng banget ternyata, pantesan waktu dia pakai road bike. Nah pakai Sally, sekali goesnya dia tuh kayak 10 goes di Sally gitu kan, marah-marah Jadi jadinya kan. si road bike itu adalah satu kayu 2 sampai 3 pulau terlampaui gitu ya. Betul sekali. Baru akhirnya ngerti gitu. Jadi karena bertahap-tahap gitu sampai akhirnya sekarang kita nah karena bersepedaannya, jadi it's not about the materi, maksudnya kita punya banyak sepedanya, tapi memang akhirnya punya beberapa sepeda untuk fungsinya masing-masing gitu. Kayak kalau lagi misalnya kita lagi main tanah, ada namanya gravelan. Terus sama anak-anak yang Sally aja udah oke, cukup gitu. Ya kayak gitu-gitu. Terus ada Jadi kamu punya sepeda untuk setiap suasana. kecuali mountain bike karena mahal banget. Oke, mountain bike itu ternyata cukup mahal ya, karena kayaknya dia memang harus tangguh banget. Iya, yang belok dikit nggak boleh. Iya, yang pokoknya suspensinya bagus gitu dan bikin kita jadi nggak deg-degan yang segala macam kayak gitu, dan nggak slip kalau kita ngerem di tanah yang lagi turunan di gunung gitu kan. Ya, ada gitu. Harga ada rupa ya Bu ya, supaya nggak licin harus ada yang dibayar. Ada harga. Tapi ngomong-ngomong, kalau buat cewek itu ada sadel khusus nggak ya? Aku sempat ngomongin ini nih ya Manugi. Dia bilang kalau cewek ya duduknya juga ada angle sadelnya supaya nggak affect the your private parts gitu. Apalagi perempuan kan duduk di sadel. Bener nggak sih? Nah ini dari pesepeda perempuan. Oke, jangan akan ngomong belak-belakan apa adanya karena kita di Instagram aman ya gitu. Aman. Tapi tetap sopan kok ngomongnya. Sopan. Aku tahu kamu sopan. Jadi there are two things gitu. Jadi yang suka dilupakan sama teman-teman perempuan adalah kalau lagi bersepeda mereka tidak menggunakan celana sepeda which is yang ada padnya. Iya. Itu kan itu pengaruh banget karena buat tuh karena kan sadelnya tuh orang beda-beda ya gitu. Iya. Nah, kalau misalnya menggunakan si celana itu otomatis mengurangi rasa sakit atau ada ngilu karena kan belum biasa. Kita berat badan ditaruh di situ semua. Yang biasanya nggak pernah sepedaan, sekalinya sepedaan pasti kan akan ngilu gitu kan. Nah, kurangi rasa ngilu itu dengan si celana sepeda itu. Kedua, memang ada sadel khusus buat perempuan. Coba dicari tahu aja. Itu memang yang bener-bener ngaruh banget deh gitu. Karena dulu pernah. Namanya sadel perempuan. Namanya sadel. Nama sadelnya adalah nama. I don't make this up, okay? It's the name of the saddle. Please find out about it. I cannot wait. Spill it now. It's called Mimic. I've said it. Jangan ketawa yang guys. Sana. I've said it. It's the name. I can make it up. Cewek-cewek. Kalau mau naik sepedahan dan nggak terlalu pegel, jangan lupa pakai celana sepeda ada padnya di bawah. Betul. Dan ganti sadelmu dengan sadel Mimic. Untuk Anda. Aman. Untuk kenyamanan Anda, oke. Itu ini ya, apa namanya? It affects ya. Maksudnya memang membantu ya. Membantu dan satu hal lagi adalah jadi kecuali kalau gini, jadi memang kan kecepatannya tuh beda-beda. Kalau udah pakai road bike, kemarin tuh sempet tuh ngingetin beberapa temennya yang lagi bersepeda, sekarang udah mulai pakai road bike, udah pakai celana sepeda. Ada satu hal lagi yang perlu diingat. Karena pada kecepatan tertentu, itu kita kan kalau menggunakan, one other thing. Hai Ernest, ada suaminya tuh. Hai! Kita lagi berpisah padahal. Jadi ada satu hal lagi yang perlu diingatkan bahwa wanita kalau lagi road bike dengan kecepatan tertentu which is tinggi, sarankan untuk tidak menggunakan yang namanya underwear. Tapi cukup si celana yang ada pad itu? Yes, karena gesekan-gesekan itu akan membuat perih private area kita, dan buat beberapa orang kan jadi trauma kan, istilahnya kayak sakit banget sih. Itu kalau lagi apa? Kalau lagi naik sepeda apa tadi? Road bike, dan dengan kecepatan tinggi gitu dengan kan, karena kan kayunya cepet, jadi kan akan kegesek-gesek gitu. Iya. Jadi lebih baik tidak memakai celana dalam, hanya si sepeda. Celana sepeda itu. Celana sepeda dengan pad itu. Nah kalau orang lagi pas datang bulan. Aduh, ini penting banget. Kemarin Nugi kan nggak ngerti datang bulan, jadi bener kita nanyanya ke kamu.
Well, ada ya berarti kalaupun ingin bersepeda tetap sepeda santai aja, nggak usah yang ngebut nggak apa gitu. Nggak usah touring-touring. Tapi nggak usah yang kebut-kebut. Waktu itu sih sempet sih, waktu lagi touring Jakarta Bali itu one of the days I had it. Tapi ya udah pakai aja gitu karena badan kita juga ngerti kok pada saat kita badan kita bekerja keras itu dia tidak terlalu gimana ya. Memang pas kita berhenti di restoran, wadaw, oke gua ke toilet gitu. Ya. Tapi maaf, ini a little bit more detail ya buat teman-teman perempuan. Sure. Tetap lebih bagus pakai feminine pad daripada pakai tampon ya kalau olahraga sepeda. I'm not a tampon user. I'm actually scared. Yeah, see, not everybody is. Tapi yang pengen pelajarin adalah bukan tampon. Justru ada satu lagi, a cup. Yes, I wanted to learn to use that karena satu mengurangi penggunaan yang namanya pads, limbah lagi gitu kan. Cuman memang masih mengumpulkan keberanian karena dimasukinnya kan gitu kan. Iya, dia harus dikerucutin dulu ujungnya. Begitu dimasukkan nanti dia akan blep begitu. Aku tuh justru berpikir ya, nggak tahu, I don't know. For me malah aku berpikir, aduh nanti si cup ini tahannya berapa jam? Secara kan bentuknya cup gitu loh. Jadi suka takut rembes juga gitu. Ya oke. Well anyway. Kembali ke masa kecil kamu tadi. Kan tadi kamu sempat bilang kamu pernah di Beijing. That was for how many years? Waktu itu umur 12 yang ini bukan fotonya. That was Itu udah 97 loh, udah balik ke Jakarta tuh. Iya, awet muda amat. That was 17. Okay. Yeah, that was 17. Coba samain angle-nya. Coba. Mana sih? Tapi kok ini nggak ada tai lalat di bibirnya sih, Nak? Ada beda. Di situ tuh. Dulu ada tindik antingnya juga di sini. Ini bibirnya itu tindik sini. Anting. Oh ya nggak ketok ya. Dan dulu kan malu, kayak kok ada tombol air panasnya, kan dibully dulu. Masa sih? Ini siapa itu ngomong kayak gitu? Dia pasti nggak kenal sama Cindy Crawford. Iya, lihat tuh betapa dahsyatnya perempuan itu. Kalau ini kamu juga bukan? Yes, that's me. Nah, dan ini, siapa? That's my friend in China. That was actually the moment. This is probably when I'm like 12, 13 or 14 lah. Ya. Yeah. Ini dengan gigi yang belum dikawatin tuh, liatin, masih ada gingsulnya. Ini mirip anakmu Z. Cuma dia lebih ada earnestnya. Iya, dia mah earnest banget. Iya, tapi kalau dilihat ada nuansa elunya. Iya, dalamnya tapi parah. Iya, dalamnya Z. Yes, everything, maksudnya sikapnya, pembawaannya, pemikirannya, apa yang dia mau beli, taste-nya, oh my god. Jadi dari kayak fotokopi ya. Jadi dari kecil kamu tuh lama di Beijing atau sempat ada di negara lain juga kan? Your dad was what? An ambassador? Was he an ambassador? Yes, he's a diplomat, and dia sempat menjadi dubes waktu di konjen ya, itu waktu di Marseille. Jadi pertama Marseille parler français? Oui, un petit peu. Alias sikit-sikit I can lah ya. I can lah, sikit-sikit, no problem. No problem lah. Unless I j'oublie pas, then I'm sorry. Mulamu. Terus dari Marseille kemana? Okay, so I started from when I was born ya. I was born in Madagascar. Itu loh. Belum jadi film tuh ya teman-teman, dia udah lahir di situ. Belum jadi film, dan semua orang nanya gimana cara spellingnya ya Mbak, cara nulisnya Madagaskar. Sampai akhirnya Madagaskar mulai dikenal dengan fear factor. Dulu ada hissing cockroach, remember? Itu dari Madagaskar. Itu bagaimana mereka ingat Madagaskar adalah kecoa yang ada bunyi di fear factor. Sampai akhirnya itu kecoanya itu kali buang angin ya. Atau lagi ketakutan kayak kucing. Terus akhirnya Madagaskar mulai diingat karena ada film Madagaskar yang I like to move it. I like to move it. Move it. And then after that, I went to Turkey. Ada Turki, pindah. Sempet juga. Terus habis dari Turki 4,5 tahun, 5 tahun lah. Habis itu pindah ke Jakarta 2 tahun. Pindah lagi ke Hong Kong. Pindah lagi ke Jakarta. Tapi di Hong Kong juga 5 tahun. Pindah ke Jakarta 1 tahun, 2 tahun. Makanya kalau mau reuni tuh susah banget. Karena kan kayak ngumpulin orang-orangnya. Di mana ya mereka gitu loh.
Iya Abis ya. dari Oh Hong wow. Kong, ya Hong Kong, Beijing, abis Beijing, Marseille. Wow, terakhir ya. Terakhir Yes. Marseille itu. Lagi remaja malah di situ. Malah keren dong. Remajanya di China sih. That's where I learned my English. Unbelievably. In China. Yup. You learn your English in China. Learn your Sure, English man. in People thought- China. People keep on thinking America. Nuh-uh. It's China. China. So when you were in China, did you like to eat a lot of porkery? You know what happened? I have a story about that lah. Story about that? Yes, I once ordered a pizza. I told them, excuse me, sir, I'm a Muslim. I don't eat pork. Oh, sure, no problem. Come a pizza with the red meat. And I say, pink meat. Sorry, sir, I told you I don't eat pork. Oh, Yeah. that's not a pork. What is that? A ham. Sorry, sir, I don't eat ham. Ham is from pork. Okay, I take it back. And then he comes again with a pizza. And then he said, sorry, sir, I still see this pink meat. What is this? It's not pork. It's not ham. What is it? Salami. No pork, no salami, no nothing. Okay. No. Comes back. Yeah, no pork, oink, oink, gitu. And the last one is came in with the same pink meat. And I say, excuse me, sir, I keep on telling you, I don't eat pork. You know, the oink, oink. That is not pork. That is not salami. That is not ham. What is that? Sausage. Pork sausage with lots of vegetable and porkery is good for you. You know porkery? Broccoli. I'm telling you a story about pork. Ya kan gitu kan mereka ngomongnya. Saking nggak bisa ngomong brokoli jadi porkery. Okay, so you spent lots of years yang nggak ada di Indonesia. Terus balik-balik ke Indonesia berarti umur berapa tuh ya, Uni? 17. Itu tadi, yang foto tadi itu. Itu sulit nggak sih balik umur 17 di saat lo... Sulit. Aduh, bukan gini ya. Ini kan karena Instagram ya. Kita bisa Ya. ngomong lumayan bebas dan bertanggung jawab ya. Ya. Gue juga kan umur 12 baru balik ke negara tercinta ini. Yup. It's not easy. It's not. Ketika harus Especially- menghadapi banyak ketidakteraturan yang kita udah terbiasa teratur. Bener nggak? Bukan Apalagi lo umur hanya- 17. Bukan hanya ketidakteraturan ya, tapi pemikiran. Ya kan? Pada saat dimana I've been a sport person ever since I don't know forever gitu loh, dari dulu tuh atlet badminton lah SD, atlet volley lah, atlet basket lah. Pokoknya dari kecil tuh udah memang olahraga banget gitu kan. Sampai akhirnya datang ke Indonesia terus gitu main basket segala macam terus pada bilang gitu, dia mau main basket cuma pengen deket sama cowok-cowok aja. Cowok, iya. Yes, like, aku juga. I got the same thing. No, I play basket Yeah. because I've been an athlete all my life and I love sport. Bilang aja pengen deket-deket. Pengen deket sama cowok-cowok, bener. Senggol-senggolan. Oh my God. I got the same thing. Itu pemikiran itu yang bikin culture shock datang ke Indonesia. Ya, tapi ya bagaimanapun juga negara tercinta ya. Yeah, Terus of course. awal masuk dunia entertainment, what was it? Like, did you start with modeling or presenting atau kayaknya nggak langsung VJ kan? Lo sebelumnya you were doing something for sure. Oh my God, talking about modeling, I've been always wanted to be a model, but there's just always like a limitation, you know, like the height limitation. Height. Ya kan lo bisa face model dong. Face model aja nggak Hah? lolos. Gila, gue pengen banget waktu itu cover Orang-orang itu girl. emang nggak terpilih kalau lo nggak dilolosin. How dare Makanya, they? jadi dari dulu awalnya tuh shallow banget. I just wanted to be on a cover of a magazine. That's all I want. So, akhirnya ikutlah ganti sampul, aneka lah, apa segala macam. Ya, Nggak tapi lolos? Nggak lolos sampai akhirnya. Gue juga Hahaha. dengan oke, gue ada teman nih. Setelah sekian lama 45 tahun gue hidup di dunia ini, I will for the first time ngaku di publik, gue juga pernah ikut gadis sampul dan tidak lolos. Tidak. Terus suami gue aja nggak tahu. Nggak lolos, tapi pengen banget.
Sumpah pengen banget dulu. Kesiannya, Sampai kayak, kenapa sih kita lihat nggak dong, boleh aku sampai niat ikutan? banget dikawatin gigi. Itu cuman karena takutnya gigi gingsulku tuh menghalangi. Halangi Ya kan nggak ngerti kansnya. ya. Menghalangi penilaian kerapihan gigi. So gue bela-belain dong. This is all for gadis. Yeah. Gadis, hai gadis, kamu nggak memilih kami, dunia gadis. Sorry gadis, you're lost. It's okay. Apa coba? jadi akhirnya oke, nggak jadi model terus jadi apa? I didn't know what I was going to be. Jadi pulang ke Indonesia itu kan tahun 97 and I have no clue, I have no friends. Maksudnya benar-benar yang teman yang bertumbuh dewasa bareng kan nggak ngerti. Terus yang gaul apa di Jakarta tuh kan nggak ngerti. Sampai akhirnya my mom asked me untuk menjalankan impiannya dia yang tidak terselesaikan, which is Abang None. So I did. Oh, Yes. okay. So I did the Abang None. So you did the Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Oh ya, cewek Itu gitu. laki dong. Iya benar. Oke, terus? Sampai ketemu Indra Bekti pertama kali di situ. Oh, that was it. Yes. Oh, Jadi kita I thought you were dipasangin one of the. I thought you were one of the Aneka graduates. No. I was one of the Abang None graduates dan dipasanginnya sama Indra Bekti karena kita waktu itu dibilanginnya Abang None cilik. Kenapa? Karena kemudaan. Karena semua orang pada tinggi-tinggi. Terus gue juga kemudaan mulainya waktu I started like 17 berarti kan. Oh no, 16. Karena waktu itu pulang jadi, lebih cepat. Iya, kalian versi mini ya. Iya, versi mini yang waktu itu diantara yang lain tinggi-tinggi. Nah, dari situ, dari Abang None, terus udah gitu kan mulai tuh dipanggilin untuk jadi acara-acara kenegaraan apa segala macem gitu kan. Terus abis dari situ mulailah ada ketemu agent-agent untuk apa namanya, istilahnya apa sih, untuk figuran. Casting, figuran. Pernah banget figuran sinetron. Terus Kapol. Ayo adu oke, satu film adu lame-lamean figuran. Sebutin film apa? Bukan film, aku sinetron waktu itu. Perahu Kertas apa yang main, Ayu Hasari, Roy Martin, Jeremy Thomas or something. Ya, those. Terus gue datang. Kamu jadi apa? Aku ini harus tahu. Ini tuh penting banget. Please. Gue syuting, dipanggil jam 6 pagi kan. Gue nggak syuting sampai akhirnya udah jam 6, jam 7, udah makeup segala macam selesai, nggak syuting. Jam 12 siang, makan siang, belum syuting juga. Sampai jam 2, lapar, makan snack lagi, belum syuting juga. Jam 4, jam 5, jam maghrib, belum syuting juga. Sampai akhirnya jam 11, Mbak Ayu Hasari baru datang, dan Mbak Ayu Hasari lapar, harus makan nasi Padang dulu. Oke, jadi you harus tunggu. Ayah harus tunggu lah. Ayah kan figuran. You siapa you cuma figuran? Jam 11 akhirnya syuting sampai jam let's say 1 o'clock gitu. Terus pulang kan. Wah, nyokap udah pada yang, kamu nggak pernah pulang jam segini, kamu mau jadi apa? Gak ada, kamu main-main sinetron lagi gini-gini. Ya, baru juga nyoba gitu kan. Ya udahlah, nggak jadi. Terus udah nih, akhirnya tayang kan. Mah, mau tayang mah gitu. Oh, hari ini ya, oke. Wah, nyokap sibuk, teleponin semua nonton. Telepon temennya, saudara di Padang, saudara di Aceh, semua diteleponin. Nirina mau tayang hari ini, harus nonton. And you know what happened? Yes, what happened? Nirina Zubir hanya terlihat dari belakang saja dan jalan menjauh. Oh my God! Dan gue kan gak ngerti ya such thing as editing atau segala macam. Perasaan gue ada ngadep depan kok. Iya, gitu. pokoknya gue ikut syuting. Yang diambil cuma ngadep belakang doang, terus jalan menjauh lagi. Itu Nirina tuh yang pundaknya lebar banget itu yang kayak laki. Ya, nggak apa-apa lah ya, itu pengalaman pertama. Sure. Oke. Gantian ya, aku ceritain aku ya. Oke, it was super lame.
Wa- Wah. Walaupun aku pernah jadi host talk show dari usia 9 tahun waktu masih tinggal di Singapura, and the contract my went on for 2 God. years. Eh. Tapi waktu balik ke Indonesia kan nothing. Siapa lo, sorry ya, maaf, anak Singapura pindah ke Indonesia, bahasa Indonesianya aja aneh gitu ya. And then gue SMA deh, SMP, SMA, terus tiba-tiba gue diharuskan, jadi gue nggak ngerti ya waktu itu kepala sekolah gue bikin kontrak apa dengan sebuah PH film. Pokoknya dipilihlah beberapa orang termasuk gue. Hah? Dan gue nggak mau sebenarnya karena gue thanksin dong ya. Gue harus beli, ceritanya berebutan beli sosis dari abang sosis yang waktu itu diperankan oleh Tio Pakusadewo. Itu kalau nggak salah. Rebutannya Apaan? gimana? Harus gimana? Ya gitu, kayak bang gitu. Bang beli hotdog gitu. Sementara pas udah tayang gue juga nggak tahu gue ada apa enggak, dan gue nggak pernah mau nonton film itu sampai sekarang karena gue malu. Mungkin juga gue cuma kelihatan belakangnya doang karena kan banyak ya sama orang-orang anak-anak SMA lain. Ngapain juga harus gue gitu loh. Kalau nggak salah judul filmnya adalah Bibir Mer. Itu terkenal dong. Ya, yang main di situ terkenal. Punggung gue terkenal nggak menurut lo? Atau ubun-ubun? Gak tahu juga ya. Ya, baby hair gue dari belakang. Yoi. Tapi lu pernah nggak? Gila. Ini kan lu berarti produk dari luar juga kan? Lu pulang ke Ya. Indonesia, terus udah gitu lu mempronounce sebuah kata dengan baik, which is your hot dog. You say hot dog, right? Ya, ya. Pernah nggak lu dibully karena mempronunciation-kan sebuah kata dengan benar? Menggunakan Oh bahasa iyalah, Inggris? every day. Kayak apa? Apa ya, misalnya, misal gue bilang ada event. Event, Mbak, event. Oke. Gue juga ada. Do you know what it is? Apa? Ice cream. Mbak nih es krim, Mbak, es krim. So Inggris. Kita itu yuk ke depan aja yuk beli ice cream. Wah, ice cream. Abis kan? Krem. Habis. Iya, abis kan? Abis. Gue juga abis. Eh. Sofi, keluar yuk main galasin. What? Apa? Main galasin. Oke. Gue sok-sokan kan, orang lari kemana gue ikut aja, gue nggak ngerti tuh ya. Pokoknya hari pertama gue lolos, it looked like I understood. Sambil gue mikir, oh kalau gini, oh gini gitu kan ya, mencerna. Besok-besoknya gue dong sok ngajakin. Farhan, waktu itu namanya Farhan tetangga gue. Yuk kita main kalasan. Ayam kali Mbak, kalasan gue diketawain loh sama anak-anak gang itu. Terus gue diketawain karena gue keluar main pakai sepatu kets. Namanya anak gang kan harus main di aspal, nggak boleh pakai sepatu. Enggak. Anak Indonesia. Kecapi, gue juga kecapi salah. Lu bilang apa? Kan gue, kan gue produk China ya. Dimana Iya. kecapi itu adalah kan lagu alat musik yang dipetik. Iya. Gak tahu dong, Iya. kepikir gitu. Mm-mm. Kita itu yuk ke pohon kecapi. Gue pikir pohon kecapi kok ada pohonnya ya. Oke, I was so ready gitu mempraktekkan apa yang gue pernah pelajarin selama di Beijing. Begitu pas lagi datang, lah mana kecapinya? Kok digeprek Kecapinya? dibuka, terus dimakan? Aduh itu susah banget loh. Dulu gue pemakaian dong dan deh aja gue salah. Jadi sampai gue suka sekarang gue diketawain. Sampai sekarang masih. Tapi kalau sekarang kan kayaknya orang lebih ada permakluman deh. It's like okay, Iya. edgy deh cara lo ngomong. Kalau dulu kan yang kayak begitu ngomong dong dan deh kebalik udah selesai kena bully. Kena bully. Ya kan? Nasib ya. So nasib yeah, it ya. wasn't nasib. It wasn't easy dan apa ya? Aduh, gue apalagi ya? Gue ya gitu deh pokoknya. Banyak tapi seru Gitu deh lah. pokoknya. Oh ini, gue satu lagi. Perang sampah. Jadi kita Lu disuruh ngomong apa? bikin SD, kita disuruh bikin tulis cerita tentang perang sampah gitu kan. Gue nggak ngerti, gue pikir emang ada yang namanya perang sampah. Di kepala gue kan perang sampah perang yang terjadi terus ada sampahnya Antara gitu loh. sampah. Gitu. Jadi gue yang, apa nih perang sampah? Is there such thing? Kapan pernah terjadi gitu? Bukan, maksudnya perangi sampah. Oh, Perangi salah. sampah. Itu pun pasti kamu nanya dulu pulang ke rumah nanya maksudnya perangi sampah apa?
belum Iya. langsung ngerti di situ kan? Gue nggak nulis apa-apa sampai rumah gue tanyain segitu udah dimalu kan di kelas Iya. ya jadi nggak nulis lagi kan kenapa nggak ngerti masa gitu aja nggak ngerti Nggak ngerti. saya beneran nggak ngerti bu gitu Iya. perang sampah nggak ngerti Iya, gue juga dulu sering nangis loh. Karena abis gimana ya, kulitnya Indonesia. Tapi Betul. ketika bahasa Indonesianya terbatas, disangkanya bego atau so tahu. Padahal bener-bener, Bu, tolong. Saya tuh nggak ngerti, tolong aduh, anak Singapura dasar nggak ngerti. Ya, emang nggak ngerti, mana dong? itu kan berpengaruh juga sampai akhirnya kita milih pacar dong karena kan begitu kita emosi pasti otak kita kesplit untuk akhirnya nggak selalu marah dalam bahasa Indonesia kan. Ya, Nah kalau misalnya tiba-tiba kita berpasangan sama seseorang yang kita marah bahasa Inggris terus dia bengong kan ya nggak ngerti dia padahal gue lagi marah gitu kan. iya benar. Iya benar. Iya, itu salah satu juga waktu itu yang membuat gue serta-merta langsung menerima suami gue. Karena mas-mas Jawa ini ternyata diam-diam bisa bahasa Inggris. Jadi ya sudah, syukur. So, when I get angry, I'm like, dia bisa, iya, tapi kan aku gitu. Oh yaudah, dia ngerti, bagus. Daripada lo gak ngerti, gue lebih bete lagi sama lo. Nah, sekarang kan udah jadi istri. Jadi we talked about your career sampai awalnya itu dengan coba mau jadi model dan segala macem. Yes. And then kalau nggak salah ini film paling terakhirmu ini belum tayang ya ini ya. Jadi Mama Ros siapa ini? Mak Rose. Mak Ros. Tapi kamu jadi orang apa ya? Ini kamu mainnya kan di Papua Barat. Yes, tapi ini dia adalah seorang ibu dari Kalimantan sebenarnya, bukan dari Papua, tapi akhirnya hence the name berkeluarga Rose. di sana. Jadi itulah. Itu bahasanya Kapan tayangnya? Kamu bahasa Papua? No. Beda I was nggak Papua actually Barat dengan Melayu? I was Masa? actually Melayu, cakapnya Melayu. Cakap Melayu. Iya, tapi Melayu bukan Melayu Malaysia. Jadi ada Melayu kalau apa? ngomong harus tuh bukan harus, tapi harus. 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 Nak pergi kemana? Mak Mak Ros. Ros tuh harus didengar. Kalau Mak Ros tak didengar, Mak Ros marah. Kalau Mak Ros tak didengar, Mak Ros marah. Tak payahlah tanya-tanya Mak Ros tuh. So there are 3 movies yang belum keluar. Seharusnya keluar di 3? tahun ini. 3. Wow. I don't know when mau syuting mau tayangnya dan bagaimana cara ngatur promonya juga karena Tapi post-pro segala macam udah selesai? sudah. Terus dan itu yang udah selesai syuting yang belum tayang ya. Terus yang belum syuting ada 3 juga sama satu web Aduh. series yang Wow. I thought 2022 is going to be so fast for me karena waktu itu jadwalnya adalah misalnya dari Back to Nah back. cuman punya back to back banget. Nah cuman punya waktu itu bulan Maret. That's why I spend my birthday, my 40 years old birthday, hashtagnya adalah 40 di Raja Ampat. Betul sekali. Itu keren sekali. Nggak nyangka itu ternyata malah jadi trip yang, you know, that was my last trip before the pandemic. Iya. Gila Gitu. ya. Nggak nyangka ya. But then again, okay. Now you are also a wife and a mom. And these are your loved ones. Gue inget banget waktu zaman dulu kita masih agak bertetangga di Jakarta. I came over to your Jakarta house. Barat itu, yes. Ya, waktu itu kalau nggak salah urusan menyusui ya kita ya. Aduh, sedih Pembahasannya. Untung adalah gila ngebantu, Iya, makasih sih. loh. Terima Thank kasih, you. sama-sama. Thank you so Nah, much. yang gue mau tanya adalah gini, gue inget banget waktu itu kalian melewati, everybody keep saying, Nirina itu ceriwis, always happy, always happy, always happy. Tadi kalian sudah mendengarkan sepetik cerita ketika kami bertukar cerita betapa sulitnya ketika pindah ke sini dan dibully untuk hal-hal yang kami berbeda gitu ya. So I wouldn't say Nirina hidupnya itu selalu cerah ceria juga. Bahkan yang aku ingat waktu masih kecil si Z nih, yang anaknya yang paling besar. Yang Itu si rambut sempet- pink itu. Sempet sakit apa yang kamu waktu itu butuh transfusi darah ya, Nak? Aku lupa. Aku inget banget tuh. Ketidakcocokan golongan darah namanya. Oke, maksudnya apa?
setiap pasangan yang istrinya atau pasangannya golongan darah O, suaminya golongan darah AB, itu memiliki kemungkinan besar untuk yang namanya ketidakcocokan golongan darah. Jadi, makanya pas lagi mau lahiran, harusnya kita menyiapkan kantong darah just in case anything happen. Tapi waktu itu sayangnya kelewatan untuk diberitahu. Jadi pas lagi ternyata anaknya crash, dia bilirubinnya tinggi, nah nggak punya kantong darah kan. Dan kantong darah is not a simple thing. Kalau lo nggak siapin dari awal, itu nggak mudah mendapatkannya. Harus ada namanya pertukaran. Jadi orang ngedonorin berapa orang dulu, baru akhirnya kita bisa mendapatkan kantong darah itu. Gitu. And you did that again? I did that again weeks ago atau months ago. That's why I say this is my ini tuh kayak my karma in a good way gitu loh, karena waktu pas lagi anak lahir itu ratusan orang datang ke PMI pusat untuk mendonorkan darahnya untuk memberikan kepada anak. Nah, I remember that. Which is akhirnya yang dapat tuh banyak banget gitu, karena kan ibaratnya gini deh, untuk ngedapetin satu kantong darah kurang lebih kita 5-9 orang yang berpartisipasi gitu loh. Nah kebayang waktu itu berarti kan ratusan orang, bank darah tuh selalu kekurangan darah. Karena kesadaran orang untuk banyak orang yang takut kan untuk donorkan darah karena takut dengan jarumnya, takut dengan kehigienisannya gitu loh. Padahal di luar sana tuh banyak banget yang membutuhkan. Banyak yang membutuhkan. Oke, dan ini kemarin untuk nenek ya? This is my kemarin ini lagi pandemi no? Lagi pandemi loh ini. Dia berangkat ke PMI Kuitang dan dia tukar darahnya supaya neneknya bisa dapat darah, bener ya? Yes, and she just recently passed away. Yes, that was true. Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. I didn't know that. It's okay. Leukemia kan, memang for me doaku adalah yang terbaik aja deh. Kalau memang yang terbaik dia harus beristirahat, tolong diambil. Tapi kalau memang dia kuat untuk hidup lagi lebih panjang, give her that. Tapi ternyata Tuhan sayang banget sama beliau, jadi ya udah, katanya udah sampai sini. Okay, so this is how I know pelan-pelan bahwa kamu memang orang yang tangguh banget ya. How do you always keep your mood up? Sebenarnya lo tuh moody apa enggak sih aslinya? I don't know. Yang aku tahu aslinya Nirina off camera pun begini. But I don't know. Are you actually moody kalau lagi sama keluarga? Oke, pernah dapet himbauan dari seorang psikiater yang pernah ngomong, kalau kamu mau curhat kok, tolong ingatkan kata-kata saya. Dan itu jadi pegangan gitu. Kalau kamu pengen curhat ke orang, kamu harus ingat, bukan cuma sekedar kamu yang pengen curhat. Dengan adanya kamu curhat ke orang lain, kamu tuh akan mengakibatkan trauma untuk orang lain. Karena masalah kamu bagikan ke orang lain, dan orang lain itu jadi merasakan hal yang sama dan dia memiliki emosi yang tidak harusnya dia miliki. So ever since that words came out and I heard it and I'm like, okay, buat gue sih no, udah buat gue aja gitu loh. I mean, kalau kita curhatin ke orang dan belum tentu kan orang pengen denger juga itu. Dia ngerti. Iya, belum tentu dia ngerti. Dan kedua, kasihan dong, orang hidupnya lagi baik-baik aja, masa mesti dikasih sesuatu yang menurut kita traumatis sih gitu loh. Belum tentu dia menghadapi hal yang sama gitu kan. Kalau jadi sistem curhatnya gimana? Well, my sister, lewat doa. That's what family is for. Iya. Wow, gila ya, lu sedahsyat itu, sekuat itu ya ternyata ya. I did not see that coming, man. That's really deep. Ketika bilang hati-hati kalau asal curhat karena bisa menyebabkan trauma juga kepada orang lain yang belum tentu siap. So you really gotta know that person sebelum kita curhatin gitu ya. Or curhatnya dalam bentuk sebenarnya lu udah punya solusi and that's sharing jatuhnya. Yes, sharing is okay. Apalagi kita udah punya solusi, apalagi masalahnya udah lewat, apalagi kita sudah menghadapinya dengan baik. Jadi kita memberikan pelajaran buat orang lain atau penglihatan lah gitu istilahnya. Kesaksian baik lah ya. Ya, kesaksian baik gitu. Oke, dari semua bahasa yang kamu kuasai, yang kamu paling kuasai berarti Mandarin atau Kanton? Mandarin iya, Kantonis iya. Korea sama yang seumuran sama ya, baik gue. Apa ya? Bisa kamu? Luar biasa ya.
Aduh, nyokap gue pasti seneng nih nonton ini. Tiba-tiba dia mendrakor di usianya yang mau kepala 7 ini. Luar biasa. I'm like, Mom, harmoni go to sleep. sarangnya. That's for your mom. Oke, thank you. Mom, tuh. Nirina ngomong bahasa Korea tuh. Aku nggak ada ketertarikan sama sekali. No. Oke, kalau Actually, bahasa tentang Mandarinnya. Tentang Korea itu, there's one thing I need you to review. Kalau kita sebagai orang indie atau mungkin orang yang ngerasa apaan sih Korea gitu segala macam. When you look at the serialnya Korea, jangan lihat itu sebagai serialnya aja, tapi lihat betapa sebuah negara membuat sebuah produk yang keren banget dan mendunia. Dari musiknya, make up-nya, bajunya, fashionnya, lokasinya. That makes me amazed. Supportnya sampai segitunya, sampai kayak berhayal, wah Indonesia ya Allah Tuhan, semoga secepatnya seperti itu juga. Seperti itu ya. Luar biasa sih emang. It's already an industry for them. Memang luar biasa banget. So how do you say apa kabar bahasa Mandarin? Ni hao ma aja. Apa ada cara lain? Gak ada. Emang ni hao. Kalau pakai ma tuh apa? Hah? Ni hao mah, kamu baik kah? Gitu. Oh, ini hao mah. Oke. Kalau misalnya mau nyemangatin teman-teman yang sekarang lagi nonton yang badannya agak-agak kurang enak badan terus mulai parno, sehat-sehat ya kamu. Tuh gimana ngomongnya? 喂，大家好，我祝你们健康好。 Aduh, panjang. Coba sekali lagi ulangi. 祝你们健康好。 祝你们健康好. Iya, betul. Oke. Harus Nirina mengajarkan saya. Hah? Harus manja kalau sama Chinese, apalagi Kantonis. Oh iya. Oh, manja tapi banget. Kantonis lebih kasar ininya apa nadanya? No, salah aku. Oke, Mandarin itu punya 4 nada. Maksudnya bunyi nada. Kantonis, you know how much? How many? Wow. And do you know how much Thailand is? Thailand mah banyak deh kayaknya. Tumpang gitu kan. Tuh. Kurang lebih 17 ya. Tapi pokoknya makanya nada. Nah, semakin banyak nada, semakin manja. Jadi kayak wo aini itu kan orang pada bilang wo aini udah pada tahu dong. I love you, ya kan? Yeah. Wo aini. Kalau orang Kanton ngomongnya tahu nggak gimana? Ngongoy leya. Apa kata-katanya? Ngongoy leya. Ngongoy leya. Wow. Gitu. Oke. Kita belajar berbahasa. Oke. Dua lagi. Kalau misalnya mau bilang, kamu sangat dicintai. Nih yang lagi pada kesepian sekarang karena udah pandemi terus. Ni bei ai. Ni bei bei ai. Ni bei ai. Ni bei ai. You are loved. Ni bei ai. Oke, Sofina Vitox, ni bei ai. Iya. Siapa tahu di sini kita ini pakai ya buat ke Cina ya. Oke. Terus untuk teman-teman yang setiap hari itu kayaknya kepalanya pusing aja. Kita mau ingetin mereka untuk bersyukur setiap hari. Ini paling simple. Dan ini dapetin kata-katanya waktu anaknya sekolah di Seci. Do you know Seci yang di Pantai Indah Kapuk ada sekolah yang gede kayak... Tahu. Nah itu, anak gue pernah sekolah di situ. Dan mereka selalu mengajarkan, kalau ketemu sama mereka pasti ngomongnya kan-en. Kan-en, artinya? Kan-en, be grateful. Kan-en. Kan-en. Wow, oke. Iya, simple banget gitu banget. Kan-en, that's very good. Oke. Nanti semua harus gue catat nih. Oke, satu lagi. Hai kamu, semangat ya. Gue cuma taunya ciayo. Bener nggak tuh? Bener. Wei daja, ciayo,别忘记ciayo, ciayo, ciayo. Woi, luar biasa. Pronunciation-nya luar biasa. Nah, kamu luar biasa banget ya. One more before we end this talk show and then you can go on with your business. Apa yang mau sampaikan sekarang ke teman-teman yang lagi merasa lagi di bawah banget hidupnya. Aduh, udah deh Mbak Nirina nggak akan ngerti persoalan hidup saya gitu. Apa? Ada 2 hal.
yang pasti terus berusaha. Terus berusaha tuh dalam arti ya berusaha apapun bentuknya kan, berbisnis lah, berupaya melakukan sesuatu yang menghasilkan lah gitu kan. Dan satu lagi adalah coba berolahraga deh, karena dengan kamu berolahraga kamu akan mendapatkan endorfin, zat endorfin yang membuat kamu menjadi bahagia banget. Happy-nya I tuh think that's one of her secrets. Yes, I do. Aku rasa siapapun yang dapat darah kamu, kenapa? Ya makanya Jakarta Bali kan untuk mencari endorphin seeker. Itu siapapun yang dapat darah kamu yang kemarin kamu transfusi pasti happy banget karena darah endorfin tuh kayaknya tuh ada di situ ya. Gue kemarin luka ya, really, saking kan kemarin luka nih sempet, saking darah lancar karena donate, makanya teman-teman punya kalau ada kesempatan berdonor darah lah, karena donor darah itu banyak banget fungsinya buat kita juga dan buat orang lain. Buat kita jadi awet muda, darah kita juga jadi lebih cair, encer gitu kan, dan kitanya juga jadi insya Allah lebih sehat gitu. Apalagi kita memberikan kehidupan orang lain. Nah luka segini aja, itu satu dapur sampai berdarah semua, tau gak sih? Sampai ibu kenapa? Itu mbak di rumah gitu kan pada ngomong, ibu kenapa? Gak apa-apa, cuman begini doang. Astagfirullahaladzim, kenapa basah semuanya? Cuma segini doang. Oke. Kamu sekarang jadi saksi ya, Nak. Ini teman-teman yang udah dari pagi bertanya. Jadi mereka hari ini akan mendapatkan hadiah berupa sebuah gift box yang diberikan oleh teman-teman kita dari Sido Muncul Vitamin C 1000. Jadi isinya nanti Nak juga dikirimin. Iya, masa boy doang sih yang jadi modelnya. Orang olahraga nggak mau dijadiin modelnya. Tetap ya. Ya, oke. Ini dia produknya. Iya, benar. Jadi aku nggak lihat ya. Aku ambil satu. Semoga yang mendapatkan yang paling membutuhkan saat ini, baik membutuhkan vitamin C-nya maupun penghiburannya. Yes. Andina Nina. Tadi apa? You are loved itu? Lupa lagi gue bahasa Mandarinnya. Ni pei ai. Oke Nirina, xie ni untuk waktunya. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan pekerjaannya lagi. Kita nanti berhubungan kembali lewat WhatsApp ya sayang. Bersepeda dong. Gitu. Iya bersepeda. Kalau ke Bali jadi bersepeda. Ke Bali dong. Yuk ke Bali dong. Mau banget ya Allah. Oke, ya udah kalau gitu kita dadahan dulu ya. Aku takut ini keburu putus nanti. Ya, stay healthy karena cuma sejam. Ompong stay healthy ya. Stay healthy katanya. Oh ya, thank you. Bye, salam ya Erna sama anak-anak dan break a leg di Bandung. You too, have fun in Bali and Pepita and Sons. Mwah. Amin, thank you, bye. Bye. Aduh, luar biasa sekali ya yang namanya Nirina Zubir. But you see friends, udah dengar kisah dia dari kecil seperti apa. Lalu waktu kemarin ini, waktu anaknya baru lahir, dia harus mencari orang yang bisa mentransfusi darah. She's gone through a lot, this girl. But she's just amazing. Jadi yuk, kalau Nirina juga bisa semangat, kamu dan saya juga bisa dong semangat. Ya, jangan lupa, Sofina Fit Talks, Ni Pei Ai. I hope I said that well. Sampai ketemu lagi minggu depan. Setiap Senin sampai Rabu pukul 16.30 WIB atau 17.30 WITA. Dan untuk hari ini saya mau berterima kasih sekali lagi Siasheni, Sido Muncul Vitamin C 1000, di mana mereka betul-betul memperdulikan ya. Vitamin C-nya itu 1000 mg-nya stabil. Cara fresh, jaga diri. Saya Sofina Vita, bye-bye. Ni Pei Ai. Cai Qian. Cai Qian.